Apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 8 Februari 2017 bersama saya Catherine Asia. Wacana sertifikasi Dai atau Khotib yang dilemparkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengundang beragam tanggapan. Gagasan ini muncul setelah ada dugaan dakwah maupun ceramah sholat Jumat berisi hasutan yang memicu perpecahan. Namun tidak serta-merta gagasan tersebut mulus diterima masyarakat. Ada yang menerima, tapi tentu saja ada yang menolak. Sebenarnya seberapa perlu sertifikasi Dai dan bagaimana mekanismenya jika gagasan tersebut benar-benar digulirkan? Inilah Special Report geger sertifikasi Dai selengkapnya. Pemirsa, wacana sertifikasi Dai atau Khotib mengundang polemik. Gagasan tersebut muncul setelah ada kekhawatiran dari sejumlah pihak. Khotbah Jumat yang disampaikan Dai sudah keluar dari esensi dan justru menghasut dan provokatif. Dikutip dari laman berita, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara terkait dugaan pemerintah akan mensertifikasi ulama. Menak memastikan hal tersebut tidak benar. Pernyataan tersebut disampaikan di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat Selasa kemarin. Yang akan dilakukan pemerintah bukan sertifikasi, namun lebih pada standarisasi khotib salat Jumat. Tujuannya untuk memberikan batasan minimal apa sesungguhnya kompetensi kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang khotib dalam menyampaikan khotbah Jumat. Karena itu pemerintah mengusulkan adanya standarisasi sebab saat ini khotbah pada sholat Jumat dalam beberapa kejadian telah keluar dari esensinya. Berdasarkan masukan dari sebagian umat Islam sendiri merasa resah dan risau dengan khotbah Jumat yang berisi hal yang provokatif. Esensi khotbah Jumat menyampaikan ajakan dan nasihat untuk bertakwa ternyata juga diisi dengan hal yang sifatnya memecah belah, menjelek-jelekan, mencaci maki bahkan menyebut nama orang tertentu sehingga menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Merujuk pada kondisi itulah pemerintah merespon. Kementerian Agama mengundang wakil dari MUI, Ormas Islam juga dari organisasi profesi Dai dari akademisi untuk duduk bersama untuk menyikapi standarisasi khotib. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam seperti apa pro dan kontra sertifikasi Dai ini, di studio kami sudah hadir dua narasumber kami, yakni yang pertama dari Kepala Kantor Kemenak Surabaya, yakni Haris Hasanuddin, dan juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Hamid Najib. Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, Pak, kita ke Pak Haris Hasanuddin terlebih dahulu. Sebenarnya latar belakang dari untuk sertifikasi atau wacana sertifikasi Dai ini sendiri seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail? Terima kasih. Jadi bahasa sertifikasi itu sesungguhnya terlalu dibesar-besarkan. Bahasanya itu kalau di Kementerian Agama sesungguhnya begini, ada jenjang struktur dan fungsi yang harus dipenuhi. Artinya bahwa kami yang ada di kota Surabaya ini satu misal, maka karena struktur kami adalah sampai ke pusat, maka tentu kami tidak akan melakukan itu sebelum secara yuridis formal ada surat resmi dari Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim. Sampai saat ini masih belum ada dan itu memang sebuah wacana sebagaimana apa yang telah juga disampaikan oleh Pak Menteri, bukan sertifikasi sesungguhnya, tetapi diharapkan ada semacam standarisasi. Artinya standarisasi di situ tentu diharapkan seorang khotib harus mempunyai kompetensi standar minimal. Karena tentu seorang khotib harus seorang yang ahli dong, kan begitu. Oke, baik. Pak Haris, tapi sejauh ini untuk wacana sertifikasi pembahasannya sendiri di Kementerian Agama di pusat ini sudah sampai mana ini, Pak? Jadi begini, ini kan harus melibatkan beberapa kalangan, baik dari sisi Ormas, MUI, kemudian juga NU Muhammadiyah, paling tidak ormas-ormas besar yang ada di Indonesia itu harus diajak duduk bersama sebelum tentu bagaimana model standarisasi itu nanti akan dimunculkan. Oke, baik, kita ke Pak Najib terlebih dahulu. Pak Najib, kalau kita lihat bahwa ini sertifikasi ulama atau sertifikasi khusus buat
para khotib gitu ya, dai gitu. Nah, untuk Muhammadiyah sendiri ini masih baru wacana, tapi apakah Muhammadiyah ini juga setuju dengan adanya sertifikasi begitu? Ya, kalau lihat latar historisnya tadi bahwa ini kan kesan saya ini respon spontan atas situasi mutakhir ketika ada kegaduhan di sana sini yang sebenarnya itu ekses gitu ya, bukan pemicu. Ini kan orang kaget, oh ternyata sekarang situasi politik negeri ini panas gitu, dan kemudian berkembang sampai ke masjid-masjid itu, lalu disikapi dengan ini. Kalau itu maka menurut hemat saya ya nggak menyelesaikan masalah. Apa yang sebenarnya maksudnya solusi yang terbaik sebenarnya Pak Najib? Jadi kalau disebutkan bahwa karena banyak khutbah-khutbah yang memicu kebencian dan seterusnya, itu saya tidak membenarkan, tetapi saya mencermati itu adalah respon mereka atas situasi di Jakarta antara lain yang menimbulkan kegaduhan luar biasa. Orang-orang yang punya aktivitas dakwah marah, merasa katanya kitabnya dilecehkan dan seterusnya. Kemudian kemarahan itu berkembang luas sampai kemudian berkali-kali ada demo dan lain sebagainya. Kalau itu latar historisnya program itu dicanangkan, menurut hemat saya memang tidak tepat. Tetapi bahwa setiap khotib kita harus punya standar, membekali diri agar lebih menguasai materi yang disampaikan, agar fungsi penerang, fungsi pencerah bagi khotib itu betul-betul ada di tengah masyarakat. Muhammadiyah tidak ada masalah, selama ini telah melakukan pembinaan itu. Tapi ketika ini muncul dari pemerintah di tengah situasi yang gonjang-ganjing begini ini, maka tidak bisa dipungkiri ada kecurigaan-kecurigaan yang berlebih. Apalagi bersamaan dengan ini kan ada isu polisi melakukan pendataan para kiai, para khotib, para apa. Saya kira ini memang tidak kondusif. Oleh karena itu siogianya calling down dulu lah Menteri Agama lusa setelah pilkada mungkin situasinya sudah lain. Baik. Nanti dibicarakan dengan tenang. Kalau sekarang pasti penuh kecurigaan. Baik, Pak Najib, kalau di Muhammadiyah sejauh ini, selama ini begitu ya, apakah ada para khotib ini ketika sholat Jumat ini khotbahnya di luar jalur dari esensi yang ketika mereka berkhotbah gitu? Ya, secara resmi kita tidak pernah memantau langsung semua khotib di semua masjid kan. Tetapi kita kepada para mubaligh, para khotib itu kan selalu pesankan khutbahnya pertama tidak boleh lama-lama. Tentu saja dengan persyaratan sesuai dengan aturan main yang ada ya. Yang kedua khutbahnya tidak boleh terlalu lama-lama, dan oleh karena khutbah Jumat itu sebenarnya menjadi pengingat bagi semua, ya tidak boleh menumbuhkan menghasut dan lain sebagainya, pasti tidak boleh. Baik. Nah persoalannya kan tidak semua khotib itu bisa dikendalikan hanya dengan cara-cara seperti itu memang. Kalaupun ada satu dua, ya biasanya itu letupan-letupan spontan dari situasi yang ada. Oke, baik. Kalau kita ke Pak Haris, sertifikasi, seberapa penting sertifikasi ini untuk para dai sendiri atau para khotib gitu. Tapi jangan dijawab dulu karena usai jeda pemirsa kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Report iNews TV. Pemirsa, wacana sertifikasi dai atau khotib yang dikeluarkan Menteri Agama Lukman Hakim menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan mendukung wacana tersebut asalkan tujuannya untuk meningkatkan kualitas dai. Sedangkan alasan yang menolak karena kekhawatiran dengan maksud pemerintah yang seakan-akan tidak percaya dengan dai. Sejak wacana sertifikasi dai dilontarkan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian kalangan mendukung dan tidak sedikit yang menolak. Dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari laman berita, Wakil Ketua Umum MUI Zainud Tauhid Saadi menjelaskan, MUI bisa memahami gagasan Menteri Agama bila sertifikasi memenuhi 3 poin.
Pertama, sertifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dai, baik dari aspek materi maupun metodologinya, agar bisa menyampaikan pesan agama secara baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua, sertifikasi bersifat sukarela, bukan keharusan atau kewajiban. Sebab berdakwah hakikatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang dan menjadi perintah agama. Jika sertifikasi bersifat wajib, dikhawatirkan terkesan ada intervensi atau pembatasan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi diselenggarakan oleh ormas Islam atau masyarakat, bukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator. Adapun jenis jenjang materi dan metodologi pendidikan dan pelatihan dirumuskan oleh masing-masing ormas Islam atau bisa juga Kementerian Agama menunjuk ke lembaga yang memiliki kompetensi dan bekerja sama dengan ormas Islam, sehingga ada standarisasi materi, metodologi, dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, kalau kita lihat tadi pro dan kontra ini masih terus berlanjut begitu ya. Kalau Pak Haris sendiri, tadi pertanyaan saya bahwa sebenarnya tujuan dari sertifikasi ini sendiri apa sih Pak? Selain untuk standarisasi begitu. Ya, jadi memang munculnya kegaduhan ini kan tatkala adanya tadi riak-riak tadi kan, riak-riak banyak hal yang sesungguhnya yang di situ kemudian muncul ide Pak Menteri Agama ini. Tetapi saya sebenarnya juga selaku pelaksana, sebagaimana Pak Najib tadi sampaikan bahwa sesungguhnya saya sangat setuju bahwa pembahasan ini sesungguhnya bisa dilakukan dan dilaksanakan lebih intens lagi tatkala memang tanggal 15 itu selesai. Gitu. Baiknya, artinya begini, politik di Jakarta itu sebenarnya juga mempengaruhi begitu. Akhirnya ada keputusan atau kebijakan bahwa nantinya ada sertifikasi para dai atau khotib gitu. Saya tidak bisa menyampaikan secara pasti apakah itu merupakan salah satu faktor, tetapi saya kira masyarakat bisa membaca itu, begitu kira-kira. Masyarakat bisa membaca itu bahwa letupan-letupan itulah yang kemudian memunculkan ide dari Pak Menteri Agama. Ternyata perlu ada sebuah kegiatan yang harus dilakukan dalam artian sertifikasi tadi. Walaupun sesungguhnya itu bahasanya kalau sertifikasi itu seolah Kementerian Agama mengeluarkan sertifikat, sesungguhnya tidak seperti itu. Tetapi Kementerian Agama lebih kepada sebagai fasilitator tadi begitu. Jadi yang pas bahasanya jangan dijadikan Kementerian Agama sebagai pengeluar sertifikasi seperti guru, dia harus sesuai kompetensinya, maka pemerintah mengeluarkan secara formal, tidak seperti itu, tetapi lebih sebuah fasilitasi agar standar dai yang tentu ini bukan Kementerian Agama pula yang membuat standar ini, tetapi para elemen ormas terbesar di Indonesia ini, termasuk juga kalau tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita akan menggandeng akademisi, sehingga maksud besar penyampaian di dalam pesan-pesan agama itu betul-betul tersampaikan dalam bentuk rahmatan lil alamin. Artinya wacana ini harus digodok lebih matang lagi begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, kalau ke Pak Najib sendiri, Pak tadi kan Wakil Ketua MUI ini setuju dengan adanya standarisasi atau sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap para dai. Untuk dari Muhammadiyah sendiri setuju apa enggak Pak? Artinya kan karena ini kalau kita lihat tadi Wakil Ketua MUI mengatakan bahwa ini ada diperbolehkan sertifikasi tapi harus ada ketentuan-ketentuan tertentu begitu. Ya tadi kalau konteksnya itu sebuah himbauan agar masing-masing mubalek atau khotib itu meningkatkan kualitasnya, saya kira itu ya bagus-bagus saja dan itu sudah dilakukan oleh masing-masing komponen masyarakat. Kalau ormas ya saya kira ormas juga punya mekanisme sendiri untuk itu. Kan yang kemudian mencurigakan masyarakat, kok ini muncul ketika situasi gonjang-ganjing begini, kesannya pemerintah ini membatasi. Nah, kalau saya begini, di masyarakat gaduh loh ini dengan isu sertifikasi ini, lepas nanti itu tadi disampaikan bukan sertifikasi, standarisasi macam-macam, lepas
apapun istilahnya, karena ini muncul di tengah situasi politik yang memang keras, menumbuhkan kecurigaan bahwa pemerintah akan makin represif terhadap umat Islam karena pengalaman masa lalu pernah begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira akan ada penolakan-penolakan gitu lah. Nah, hemat saya memang ini kalau pemerintah mau ngurus itu setara dengan di dunia pendidikan, maka pemerintah juga akan memberikan kompensasi-kompensasi, tunjangan dan lain sebagainya. Kalau arahnya ke situ masyarakat suka kali. Oke. Pak Najib, kalau di Muhammadiyah sendiri ini standarisasi untuk berdakwah atau menjadi seorang khotib ini ada nggak sih Pak? Ya seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama tadi. Kalau standar utamanya itu kan karena berkhutbah itu sesuai kapasitas umat yang dikhutbahi, ya memang masing-masing khotib punya kualifikasi sendiri-sendiri. Tapi kebutuhan khotib dalam arti formal khutbah Jumat apa di tengah masyarakat ini kan memang beragam. Di kampung-kampung luar biasa. Mereka tidak butuh standar yang tinggi. Pokoknya bisa ngaji, selesai itu. Tentu syarat rukunnya khutbah dipenuhi itu sudah selesai. Nah justru ini di tengah komunitas yang sudah terdidik dan kemudian ghirah politiknya kuat. Nah makanya kemudian tidak puas kalau menghadirkan khotib yang cuma itakullah saja, yang justru disukai malah khotib-khotib yang mampu mengangkat isu aktual, kemudian dibumbui sana sini. Itu yang memang menarik di kalangan masyarakat terpelajar. Tapi kalau di desa-desa ya sudah bahkan tidak diterjemahkan kok, itu dibacakan saja kemudian itu sudah selesai, tidak pernah ada protes itu. Baik, Pak Haris, kalau tadi Pak Najib bilang bahwa kondisi politik ini akhirnya ada muncul sertifikasi untuk para dai atau khotib begitu. Nah, untuk MUI sendiri, apakah tidak takut atau banyak kekhawatiran dari para dai sendiri ketika adanya sertifikasi ini justru akan mengancam mereka begitu? Ya, oleh karena itu nah gini Mbak. Jadi ini kan wacana yang sedang digulirkan. Artinya tatkala setelah ada jaringan antara masyarakat dengan pemerintah, maka dari masyarakat yang di situ tentu ada unsur ormas besar yang ada di Indonesia ini, maka kemudian sesungguhnya ini satu hal yang sudah lama terjadi, saya kira begitu. Oleh karena itu bahasa sertifikasi ini sekali lagi belum kata final begitu, belum kata final juga. Pemerintah menjembatani antara dua unsur yang berkepentingan dalam tanda kutip ini. Tentu yang namanya manusia itu kan di dalam menafsirkan, memaknai sebuah ajarannya itu kan ada satu yang kontra, ada satu yang pro, dan itu sesungguhnya hal yang lumrah kalau di dalam bahasa agamanya itu bahasa fikih. Gitu. Dua unsur itu siapa Pak? Kalau bisa diperjelas. Ya itu antara pro dan kontra tadi. Pro dan kontra, dalam pengertian saya katakan pro dan kontra, tatkala menyampaikan suatu himbauannya, itu kan tiap orang itu memiliki kapasitas kemampuan dalam rangka untuk menyampaikan. Dalam pengertian kapasitas, di situ juga ada arti bahwa sesungguhnya tatkala khotib dai menyampaikan itu kan juga melihat audien yang ada. Tadi sebagaimana Pak Najib sampaikan, memang tidak mudah untuk menstandarisasi ini karena di lingkup strata masyarakat, taruhlah ekonomi menengah ke bawah, itu tentu akan memiliki standarisasi yang beda tatkala kita menyampaikan kepada audien itu. Okay. Maka sekali lagi ini masih perlu kajian lagi. Baik. Dan saya kira tidak terlalu dirisaukan lah, saya kira seperti itu. Baik, Pak Haris, ketika wacana ini muncul, apakah dari Kemenak pusat ini memberikan mekanisme untuk para dai yang ada di kota Surabaya ini? Sampai saat ini masih belum, karena ini kan wacananya masih dari pusat ya. Artinya tatkala di Kementerian Agama itu memang top down nanti pelaksanaannya, bukan bottom up.
Ya, artinya bahwa tatkala di atas itu menggodok, tentu juga ada button up ya. Tetapi nanti tatkala memang pusat itu telah memutuskan itu, maka itu namanya top down. Untuk Surabaya sendiri sudah ada sosialisasi wacana sertifikasi ini? Belum. Di Surabaya belum ada. Cuma kemarin itu memang ada sebuah sedikit kegadauan, ada beberapa teman yang menghadap ke kita, kenapa ini kok para dai kiai daerah Tapal Kuda itu didata oleh kepolisian, itu yang memang sempat ditanyakan, dan itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan ini. Walaupun kemudian ada orang berspekulasi begitu kan, berspekulasi ya Menteri Agama itu ada kaitannya dengan polisi yang melaksanakan kegiatan itu. Tetapi sesungguhnya ini tidak ada, walaupun ada sebagian yang menghubung-hubungkan itu. Tetapi yang menjadi pemikiran oleh Pak Menteri Agama itu salah satu diantaranya itu tadi, tatkala ada satu kelompok masyarakat yang tatkala menyampaikan dakwahnya itu ada yang melaporkan begitu loh, yang isinya itu ada nuansa-nuansa cacian, nuansa-nuansa menjelekkan. Maka kemudian dari itu terlepas dari tadi bahasa imbas politik dan lain sebagainya, maka Pak Menteri Agama kemudian menggulirkan ini begitu, yakni tentang bahasa sertifikasi dai ini. Baik, Pak Haris, kalau dengan adanya sertifikasi ini para dai sendiri ini dikhawatirkan atau mereka resah nantinya ini akan ada batasan ruang gerak dakwah Islam begitu. Jangan dijawab dulu karena pemirsa usai jeda Special Report akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di iNews TV. Pemirsa, meski masih wacana sertifikasi dai atau khotib sudah mengundang penolakan, Aliansi Ulama Madura menyatakan rencana program sertifikasi penceramah akan mengekang pergerakan ulama dalam berdakwah. Para ulama Madura dan Tapal Kuda kurang setuju terkait adanya program sertifikasi penceramah yang diwacanakan Kementerian Agama. Sekretaris Aliansi Ulama Madura, Kiai Fadoli Muhammad Ruham, mengatakan rencana program sertifikasi penceramah akan mencekang pergerakan ulama dalam berdakwah. Pernyataan itu dikatakan saat acara silaturahmi antara ulama Madura dan Tapal Kuda dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin Jumat pekan lalu. Sertifikasi dinilai tidak produktif dan akan berdampak pada pengekangan dan inisiatif para ulama dalam berdakwah. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Hudolah Pandemawu Kabupaten Pamekasan ini, berdakwah adalah menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau rencana soal sertifikasi para ulama dari pemerintah, sikapnya seperti apa? Ulama ya belum bersuara secara khusus, akan tetapi suara-suara yang belum formal yang sampai kepada kami Aliansi Ulama Madura itu memang tidak produktif dan itu akan berdampak kepada pengekangan ya, terhadap inisiatif para ulama untuk berdakwah. Hal senada juga dikatakan oleh tokoh muda ulama Madura, Kiai Umar Karala saat menggelar istiqosah bersama ribuan umat Islam di kawasan Tukiharek Lancor Kota Pamekasan. Meski masih mempelajari wacana tersebut, namun dirinya menolak sertifikasi terhadap dai. Untuk ini kan Menteri Agama akan mengeluarkan rencana sertifikasi kiai. Pendapat Kiai Madura ini? Ya, tentu kami belum ada respon dari kami, baik respon positif ataupun negatif. Tapi secara umum kami sangat tidak setuju dengan sertifikasi dai atau ulama yang akan dikeluarkan oleh Menteri Agama. Bukan tidak mungkin penolakan bakal meluas jika Kementerian Agama menancap gas untuk melakukan sosialisasi dan berdiskusi dengan ormas Islam. Dari Surabaya dan Pamekasan, tim liputan MNC Media melaporkan. Ya, sertifikasi bisa membatasi ruang gerak dakwah Islam sendiri. Mungkin ini Pak Haris bisa menjelaskan begitu. Gimana nih Pak? Banyak yang ditakutkan bahwa nantinya ketika sertifikasi akhirnya ini muncul dan juga direalisasikan begitu.
Pak Menteri Agama kemarin menyampaikan melalui Pinmasnya, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud sekali lagi sertifikasi di sini tidak sampai kepada konten, konten dalam pengertian isi itu harus sesuai dengan standar Kemenak, itu tidak seperti itu. Tetapi ada koridor-koridor besar kira-kira seperti itu. Tapi sertifikasi ini kan dilakukan supaya tidak keluar ketika mereka berkhotbah gitu pada sholat Jumat, tidak keluar dari esensi Islam begitu Pak? Ya, jadi lebih kepada gerakan moralnya begitulah kira-kira Pak Menteri itu ingin pada menyentuh kepada gerakan moralnya, bukan secara formal untuk membatasi isi daripada khutbah itu sendiri atau yang disampaikan, tidak. Tetapi lebih kepada mengajak gerakan moral yang dari gerakan moral itu ya Pak Menteri Agama berkeinginan untuk diformalisasikan. Cuma lagi-lagi ini memang sebuah perdebatan yang cukup panjang yang nanti akan digodok oleh sekian banyak ormas itu, sehingga sekali lagi itu bukan berarti Kementerian Agama mengeluarkan sertifikasi kemudian kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Agama kemudian tidak boleh dakwah, tidak seperti itu secara gampang bicaranya, tidak, tetapi lebih kepada gerakan moral yang itu nanti bisa dijadikan acuan bersama, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Najib, kalau dari Muhammadiyah sendiri, apakah ini nantinya juga ketika sertifikasi ini direalisasikan oleh pemerintah begitu, artinya nanti ada ruang khusus untuk supaya mereka ketika berdakwah itu terkekang begitu Pak Najib? Ya, saya kira ini saya setuju wacana dan saya berdoa tidak terlaksana. Karena kalau ini terlaksana dan dalam waktu bersamaan ada pendataan oleh aparat keamanan, itu sulit untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini bukan dalam rangka itu gimana realitasnya ada begitu. Saya kira terlalu banyak agenda, program kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang harus diselesaikan daripada sekedar melakukan hal-hal yang nggak produktif begitulah. Itu kan sudahlah, itu serahkan pada masyarakat bagaimana mengatasinya. Tapi ada banyak program-program yang pemerintah harus lakukan. Aparat kepolisian kok ngurusi begitu sih? Nggak usah lah, nggak usah ngurusi begitu. Nanti dimusuhi oleh masyarakat. Saya kasihan kalau aparat juga mencatat-catat, mubalek, khotib di tengah masyarakat itu. Nanti mereka harus ingat loh, nggak selamanya mau jadi pejabat keamanan. Mereka suatu saat jadi masyarakat loh. Nanti itu dikuyok-kuyok sama masyarakat loh. Kalau sekarang waktu menjabat mengkuyok-kuyok masyarakat, jangan lakukan itulah. Tertibkan masyarakat ini, jangan sampai ada kegaduhan. Kegaduhan ini dipicu oleh kata-kata yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang pemimpin. Itu yang dikendalikan, jangan masyarakatnya sekarang yang dibalik. Baik, saya kira Pak Najib, begitu. kalau untuk kemarin pendataan para kiai atau ulama di Jawa Timur ini kemarin sudah diklarifikasi oleh pihak Polda Jawa Timur bahwa pendataan para kiai atau ulama di Jawa Timur ini karena memang mereka ingin bersilaturahmi, khususnya kedatangan Kapolda baru. Masyarakat ini udah pinter-pinter, jangan dibohongi dengan gitu. Jadi faktanya ada, ya setelah diprotes begitu, janganlah Pak Kapolda andaikan iya ngomong begitu, ya saya seneng, tapi kan masyarakat ini tidak bisa loh dibohong-bohongi gitu sekarang. Baik. Pinter-pinter loh. Ya, baik. Kita ke Pak Haris. Pak Haris, kalau selain ada pembatasan dakwah begitu ya Pak Haris, ini ditakutkan sertifikasi ini nantinya ada kriminalisasi gitu para ulama atau para dai gitu. Artinya mereka ketika sholat Jumat, ketika mereka keluar jalur dari khotbah mereka, kemudian mereka ditanya tidak ada sertifikasi, tidak bersertifikat begitu, bisa dilaporkan begitu. Pak Aris mungkin bisa menjawabnya. Nanti gak sida Jumatan nih pas khotib gak ono sertifikatnya ya. Waduh. Ini yang disampaikan Pak Najib ini gimana Pak Aris? Ketika tidak bersertifikat, akhirnya sholat Jumat dibatalkan karena tidak ada khotib. Saya kira tidak se-ekstrim itu. Artinya sekali lagi ada sebuah esensi yang ingin disampaikan oleh Pak Menteri Agama itu adalah dalam rangka itu tadi saya katakan sebagai bentuk gerakan moral untuk
membangun bagaimana bangsa ini bisa mewujudkan sebuah ukhuwah yang di situ ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, ada ukhuwah Watoniyah. Nah, inilah barangkali yang sesungguhnya mau digiring dalam bentuk ranah formal. Cuma ini permasalahannya memang tatkala dalam membentuk dalam ranah formal itu jangan kemudian kita kembali, mohon maaf ya, ada sebutan-sebutan kita kembali ke Orde Baru, ada pengekangan hak untuk menyampaikan pendapat. Tidak seperti itu, tetapi lebih kepada sekali lagi agar bangsa yang luar biasa, Indonesia yang super majemuk ini itu bisa difahamkan dalam bingkai bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah menjadi kesepahaman kita, maka melalui ini diharapkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah itu senantiasa terus terajut dan semakin kuat. Esensinya ke sana. Baik. Standarisasi seperti apa sebenarnya, penegasan lebih dalam ya ini, karena supaya tidak ada keresahan lagi di kalangan masyarakat, terutama para ulama, para dai, para khotib begitu. Nah, ini standarisasi yang seperti apa sih yang diinginkan oleh Kementerian Agama? Jangan dijawab terlebih dahulu Pak Haris, karena usai jeda pemirsa, special report akan kembali lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Report iNews TV. Wacana sertifikasi atau standarisasi dai maupun khotib mendapat tanggapan dari PWNU Jawa Timur. Wakil Ketua PWNU Jatim Profesor Son Haji Soleh menyatakan sertifikasi dai kurang tepat diterapkan di Indonesia. Gagasan Kementerian Agama untuk melakukan sertifikasi bagi dai atau khotib sholat Jumat untuk menghindari dakwah yang menyimpang dan menghasut mendapat tanggapan dari PWNU Jawa Timur. Wakil Ketua PWNU Jatim Profesor Son Haji Soleh menilai wacana tersebut kurang pas diterapkan karena yang dapat menilai kualitas dai maupun khotib adalah masyarakat sendiri. Selama standar materi khotbah dilakukan dengan cara menghimbau atau musyawarah, cara seperti ini bisa dilakukan oleh ormas Islam seperti NU ataupun Muhammadiyah. Dai itu layak atau tidak layak, itu didasarkan pada kualitas dai itu sendiri, maka sebenarnya masyarakat tidak seperti itu. Masyarakat pada umumnya menilai seorang dai itu dianggap layak untuk berbicara di tengah masyarakat kalau memang masyarakat itu merasa puas, merasa senang, merasa mendapatkan satu nasihat yang begitu dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang dianggap layak bagi masyarakat. Dan masyarakat tidak peduli apakah dai yang dianggap layak itu, yang dianggap bagus bagi masyarakat, itu dai yang berpendidikan tinggi, yang berkualitas atau tidak berpendidikan tinggi. Itu masyarakat nggak peduli. Dari Sidoarjo, Aprilia Putri dan Suryadi Suryaningrat melaporkan. Sertifikasi tidak tepat dilakukan di Indonesia. Lantas seperti apa standarisasi yang diinginkan oleh Kementerian Agama ini? Nah, Pak Haris mungkin bisa menjawab. Sudah seperti ya. Standarisasi seperti apa sih Pak? Jadi begini, untuk standarisasi, tadi bahasanya macam-macam lah. Sekali lagi begini, ini belum suatu yang pasti begitu. Ini lontaran, letupan dari Menteri Agama sekali lagi setelah memperoleh informasi dari kalangan-kalangan tertentu. Artinya pemirsa di rumah juga ingin tahu begitu Pak, standarisasi supaya mereka juga tidak resah, para dai juga tidak resah, adanya sertifikasi setelah nanti dibilang setelah pilkada serentak begitu. Atau ini kan masih wacana? Masih wacana, jadi ini masih wacana, sekali lagi ini masih wacana. Belum, dikatakan oleh Pak Najib tadi, beliau menyampaikan
berdoa insya Allah tidak jadi kan begitu, bisa jadi karena ini masih wacana. Cuma permasalahannya itu tadi, karena ini adalah kalau masalah agama itu kan sesuatu yang sangat sensitif ya di masyarakat, karena sebuah ideologi, sebuah keyakinan, maka pemformalan seperti ini memang konsekuensinya sangat luar biasa. Nah oleh karena itu sekali lagi ini baru wacana yang disampaikan. Adapun bagaimana bentuknya ini saya belum bisa menjawab ini bagaimana bentuknya. Tetapi yang jelas bahwa sebagaimana yang saya sampaikan di atas bahwa agama apapun bahwa sesungguhnya sangat menghendaki tatkala menyampaikan suatu dakwah itu kesejukan, kebersamaan, tidak adanya unsur provokasi, itu adalah sebuah nilai-nilai luhur di semua agama. Dan ini yang sesungguhnya ingin dibangun di masyarakat kita. Kementerian Agama ingin mengingatkan kembali gitu. Mengingatkan kembali akan pentingnya itu. Jangan kemudian kita tercapik-capik bangsa ini karena kepentingan sesaat. Sehingga bahasa bagaimana formulasi standarisasi ini sekali lagi karena ini masih tahap isu-isu yang hangat, maka saya kira tidak perlu diresahkan dululah. Bisa jadi ini tidak jadi. Ya, sejauh ini pembahasannya atau penggodokannya di Jakarta sendiri seperti apa ini Pak? Jadi begini, ini memang masih terjadi dialog komunikasi. Secara legal formalnya belum, tetapi memang bahasanya Pak Menteri ini bahasa silaturahim. Jadi undangan formal kemudian ingin betul-betul memutuskan akan memformalisasikan ini belum ada. Tetapi kalau mengundang beberapa elemen untuk diajak bicara, ya itu memang dilakukan itu. Dan itu tadi sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Pak Najib itu karena letupan-letupan kondisi kekinian itu. Kondisi politik yang lagi memanas ya Pak Haris, kira-kira seperti itu. Pak Najib, kalau tadi Pak Najib berdoa sudah bahwa nantinya ini tidak akan terjadi, tidak terrealisasi begitu. Saya kasihan Pak Haris ini, disuruh menjelaskan sesuatu yang. Tapi ketika nantinya ini direalisasikan, ada masukan begitu Pak kepada saya kira agama, standarisasi yang seperti apa yang harusnya nanti akan direalisasikan? Udahlah, batalkan saja niat itu. Oh, tetap pada awal ya Pak yang harus dibatalkan. Kalau gitu tidak mau membatalkan, kalau mau konsisten, Kementerian Agama itu harus ingat bahwa yang diurus bukan hanya Islam, kan semua agama ya, ada berapa banyak agama. Ya kalau itu diterapkan pada Islam, berarti kepada agama yang lain juga harus begitu. Terlalu ribet kementerian ini ngurusi hal-hal seperti itu. Udahlah, tidak usah ngurus itulah. Batalkan saja rencana itu, serahkan kepada masing-masing komponen masyarakat, melalui ormas atau melalui lembaga-lembaga dakwah yang lain. Nah, termasuk justru yang paling meresahkan justru yang dilakukan oleh aparat keamanan. Karena mereka punya trauma di masa lalu bahwa pendataan atas tokoh masyarakat itu berujung pada tindakan represif kan, tindakan kekerasan kan. Di tengah situasi yang katanya gaduh kayak begini kok menumbuhkan kegaduhan baru. Saya kira harus aparatnya sejuk, pejabat pemerintahnya sejuk, masyarakat akan ikut. Masyarakat ini gampang kok. Kalau masyarakat lagi panas begini karena yang di sana panas semua. Baik. Pak Haris, nantinya ini ketika sertifikasi ini direalisasikan begitu, apakah nanti ini sifatnya ini wajib atau seperti apa ini Pak? Tadi sudah sampaikan Pak Najib, saya dipaksakan harus menjawab sesungguhnya ini sesuatu yang masih wacana ya. Sementara. Tapi ini kan sebuah kekhawatiran para dai begitu Pak. Ya, kita ini pertanggungjawaban ya. Iya. Ya kami yang di Surabaya ini tentu saya tadi sudah saya sampaikan. Tentu saya tidak akan melakukan apa-apa. Yang saya lakukan adalah sebuah komunikasi, konsolidasi dengan masyarakat, dengan ormas, menyikapi pernyataan, yaitu bahasanya kan masih pernyataan Pak Menteri Agama itu,
Yang itu sekali lagi sesungguhnya bukan yang barang jadi, begitu itu. Sehingga kami yang ada di lingkup bawah sebagai pelaksana ini, yang di kota ini, di kabupaten kota, maka senyampang itu baru wacana, maka kami pun juga sebatas konsolidasi, kemudian menjaring komunikasi dengan teman-teman yang ada di daerah, sehingga tetap bahasa kondusivitas kebersamaan antara ulama dan umarok itu yang harus kami lakukan. Jangan-jangan pernyataannya palsu itu, hoax. Kenapa Pak? Jangan-jangan pernyataannya yang hoax. Pak Aris, sejauh ini respon dari masyarakat Surabaya, khususnya ini Ormas Islam sendiri di Surabaya terkait wacana ini seperti apa Pak? Tadi disampaikan memang ada yang pro dan kontra tadi ya, tapi memang banyak sekali memang teman-teman yang ada di ormas itu yang sangat tidak setuju dan itu dianggap tidak momennya kurang pas begitu. Nah, hal yang seperti ini tentu kami yang ada di daerah ini menjadi bahan masukan yang akan kami sampaikan pada Pak Kakanwil, yang kemudian nanti juga akan disampaikan ke Pak Menteri bahwa komunikasi kami seperti ini. Artinya bahwa tidak harus secara formal kami bertemu dengan teman-teman yang ada di ormas, ya, itu tidak. Tetapi bahasa-bahasa cangkrukan, bahasa-bahasa ngopi bareng, itu model kepemimpinan sekarang kan harus begitu. Itu kita serap. Jadi kita tidak ngundang secara resmi, tidak, tapi mungkin lewat WA, SMS-an atau kemudian HP-an dengan teman-teman, itu bisa kita bisa mencari masukan dari situ yang kemudian nanti akan kita berikan masukan kepada Pak Kakanwil, yang kemudian nanti juga akan kita sampaikan kepada Pak Menteri Agama. Baik, Pak Najib, kalau sejauh ini di Muhammadiyah sendiri itu apa ada pengawasan terhadap para dai begitu? Ada. Untuk standarisasi. Apanya yang diawasi? Karena kalau makin ketat kita mengawasi para mubalek, apalagi makin represif, itu tidak produktif bagi masyarakat. Makanya tadi saya sudah bilang, sudahlah batalkan wacana ini, termasuk yang lebih penting aparat, ayo kita bersama-sama membangun negeri ini tanpa saling mencurigai. Jadi ini adalah suudon. Saya menangkap dari perjalanan diskusi ini dan background yang tadi disampaikan. Ini adalah kebijakan dari hasil suudon. Nah, kalau pemerintahnya kok suudon pada masyarakatnya, nanti akan dibales oleh masyarakatnya, kapan bangun negara ini. Udahlah, bersama masyarakat membangun bangsa. Tapi wacana ini muncul kan karena memang adanya laporan dari Ormas Islam begitu, Pak Najib. Jangan dijawab dulu, Pak Najib. Karena usai jeda, special report akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan special report Geger Sertifikasi Dai dan masih bersama dua narasumber yang ada di studio, Bapak Aris dan juga Pak Najib. Pak Najib, kalau tadi saya katakan bahwa adanya sertifikasi, wacana sertifikasi ini karena faktor adanya laporan dari Ormas Islam dan juga para petinggi-petinggi begitu. Gimana Pak Najib? Ya berarti pejabat kita gampang diadu domba dong. Artinya apa yang harus dilakukan sebenarnya supaya kondisi kembali ke tupoksi saja, kembali ke tupoksi. Ini kan tugas-tugas yang spontan yang menurut saya tidak makin menjadikan lebih baik. Kembali ke tupoksi. Sudah itu urusan masyarakat. Kalau urusan keagamaan seperti ini, pemerintah ikut larut di dalam. Ingat, pemerintah harus ngurusi berapa agama. Kalau mendata atau melakukan peningkatan kualitas atau bahasanya sertifikasi kepada khotib Islam, ya juga harus melakukan hal yang sama kepada khotib-khotib non-Islam, kan begitu. Nah, kalau ada sertifikasi, maaf saya gunakan istilah itu, berarti ada konsekuensi. Di mana-mana orang yang melakukan pensetaraan, pensertifikatan, itu berarti ada tunjangan. Oh, kalau masyarakat diberitahu itu senang pasti. Haris, ada tunjangan nggak sih sebenarnya nanti ketika sertifikasi ini direalisasikan? Ya,
Kalau di Ini harapan loh. kalau bahasa sertifikasi di Kementerian Agama terkait dengan itu penyuluh ada, penyuluh agama, baik di Muslim non Muslim itu ada. Enggak untuk kasus. Untuk yang kasus ini tentu belum ada, Mbak. Artinya ini kan sekali lagi masih wacana. Namanya wacana kan tentu kalau di pemerintah itu kan adanya DIPA kan, daftar isian penggunaan anggaran itu. Nah, tatkala DIPA itu kan tidak bisa sekarang ini digulirkan kemudian besok cair sertifikasi. Tadi kalau ada harapan. kalau Pak Najib tadi nyampaikan kalau sertifikasi ini kemudian ada bahasa apa ini untuk peningkatan kesejahteraan, ini lebih menarik ya. Ya ini bisa saja nanti kita Usulkan ya, Pak, ya? Iya, kita usulkan kepada Kementerian Agama ya bahwa ini loh data dari lembaga masyarakat ormas bahwa yang telah tersertifikasi oleh masing-masing lembaga itu, maka perhatikan kesejahteraan para dai itu. Saya kira itu mungkin tambah senang. Ini masih koma ini pernyataannya Pak Menteri, kira-kira seperti itu. Kalau itu ada mungkin barangkali bisa. Baik, Pak Najib, ini masih wacana, tapi apakah perlu dikaji kembali adanya dengan wacana sertifikasi ini supaya seperti doanya Pak Wajib, Pak Najib tadi batal, gagal, tidak ada sertifikasi para dai gitu? Ya itu saja kajiannya, tidak usah kaji lagi lah. Kajiannya itu batal sama sekali, atau kalau diteruskan berarti ada konsekuensi, tunjangan-tunjangan tadi itu saja masyarakat. Tapi kalau sertifikasi, konteksnya sekarang ini intimidasi, tidak bisa tidak. Orang mau bantah, mau apa, ini adalah intimidasi. Apalagi di sebelah sana aparat keamanan mendata para mubalik dan sebagainya. Kalau masyarakat diajari saling curiga, saling cemburu, saling ngawasi begini, nggak enak loh. Baik, Pak Najib, standarisasi menurut Muhammadiyah sendiri bagi para khotib atau para dai ini seperti apa standarisasi yang sebenarnya begitu Pak, supaya tidak keluar jalur dari esensi Rasulullah Islam? itu bilang begini, khotibun nas ala qadri ukulihim, berkhutbahlah kepada manusia sesuai kapasitas yang dikhutbahi itu. Berarti standarnya memang beragam. Ya, kalau untuk level yang bawah ya enggak usah terlalu tinggi-tinggi. Jadi udahlah, masing-masing punya komunitasnya sendiri, enggak bisa disamakan. Kita lepaskan saja. Ya tentu saja namanya manusia, saling mengingatkan, ada forum-forum yang terus meningkatkan kapasitas, itu tidak apa-apa, itu saja. Baik, Pak Najib setuju dengan istilah bahwa ketika ada sertifikasi para dai ini nantinya bisa menghancurkan umat Islam sendiri? Ya tergantung. Kalau tadi sertifikasi diikuti konsekuensi peningkatan kesejahteraan, masyarakat makin senang, bagus malah. Enggak, artinya ketika ada sertifikasi ini direalisasikan begitu, ini bisa membuat memecah belah para umat Islam begitu? Lah ya, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya itu sertifikasi adalah bagian dari intimidasi, tindakan represif pemerintah, maka itu bisa memecah belah, diikuti kecurigaan. Tapi kalau sertifikasi ini diniatkan ingin meningkatkan kesejahteraan para pemuka agama, para khotib, kesejahteraannya dinaikkan, mereka punya peran luar biasa di tengah masyarakat. Kalau konteksnya itu bagus sekali. Pak Haris, yang ditakutkan adalah nantinya ketika sertifikasi ini realisasi bahwa nanti akan ada pemecah belah, umat Islam ini bisa dipecah belah begitu. Ya. Yang jadi pertanyaan apa? Gimana menurut dari Kementerian Agama sendiri, ini masih wacana aja sudah ramai, udah ada banyak pro dan kontra, tapi ketika nanti direalisasikan sendiri, ini nanti yang ditakutkan masyarakat, yang dikhawatirkan bahwa umat Islam ini terpecah belah. Ya, saya setuju dengan Pak Najib tadi yang beliau nyampaikan. Tinggal kita harus bijak dalam rangka menyikapi ini. Konteksnya mau dibawa kemana gitu loh. Jalur berpikirnya mau dibawa kemana. Tadi saya sangat setuju itu memang. Artinya bahwa tatkala memang konteks sertifikasi ini tadi walaupun saya orang pemerintahan ya, itu ada nuansa dalam tanda kutip adalah ada suudonan kepada pihak tertentu, maka memang sangat-sangat tidak menyelesaikan masalah itu
Saya sangat setuju sekali walaupun saya dari pihak pemerintah ya. Mungkin pesan singkat kepada masyarakat, khususnya para dai supaya tidak terpancing dengan adanya isu sertifikasi ini, dari Muhammadiyah dulu, kemudian Pak Haris. Ya, Pak Najib, silakan Ya, pesan singkatnya. percayalah bahwa ini tidak akan berlanjut. Pak Haris. Karena ini masih merupakan sebuah wacana, maka kami tetap akan menyampaikan kepada Pak Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kemudian agar apa yang telah kita diskusikan ini kita sampaikan kepada Pak Menteri bahwa kondisi real di Jawa Timur adalah seperti ini. Baik. Kembali lagi, jangan terprovokator atau terprovokasi maksud kami, dan juga terhasut dengan isu sertifikasi para dai ini. Terima kasih Pak Haris dan Pak Najib sudah hadir di studio kami. Pemirsa, dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini bersama kerabat kerja yang bertugas. Saya Catherine Nesya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu dalam spesial report selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.